Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baru saja kita diberikan kegembiraan oleh Allah ketika kita berhasil menyempurnakan ibadah Ramadan kita selama 3 hari. Dan alhamdulillah, rasa bahagia itu masih bertahan sampai kita akan melaksanakan sholat isya ini, yang mulai Allah tanamkan dalam hati kita di saat atau di detik-detik kita akan berbuka. Ini adalah jaminan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita serius melaksanakan puasa, maka Allah akan berikan 2 kebahagiaan. Lis-shaimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa, Allah berikan 2 kegembiraan, kebahagiaan. Pertama, kebahagiaan ketika kita akan berbuka. Maka kebahagiaan akan berbuka itu tidak akan dirasakan oleh siapapun di dunia ini kecuali bagi orang-orang yang berpuasa. Apapun yang kita makan, apapun rezeki yang Allah berikan pada kita, itu akan terasa indah, akan terasa lezat dan nikmat karena kita awali dengan berpuasa. Namun kebahagiaan yang lebih utama nanti Allah simpan. Allah simpan kebahagiaan yang lebih dahsyat, yaitu inda liqa'i rabbih, ketika kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa kita 3 hari ini dan insyaallah Qiyamul Lail yang keempat ini akan betul-betul memperberat timbangan amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, namun demikian tidak semua orang apabila melaksanakan suatu ibadah itu merasakan nikmatnya ibadah. Semua orang boleh sholat, tapi tak semua orang Allah berikan nikmat sholat. Orang bisa baca Quran, tapi tidak semua orang yang membaca Quran Allah tanamkan rasa kelezatan dalam hatinya. Dan bahkan orang bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak semua orang yang berinfak itu Allah berikan kelezatan dalam melaksanakan ibadahnya. Maka Bapak Ibu sekalian, ada kegelisahan, ada rasa gelisah, sehingga rasa gelisah ini dijadikannya sebagai curhat dalam hidupnya oleh seseorang yang bernama Ahmad bin Harab. Ada seorang yang bernama Ahmad bin Harab. Beliau ini dari segi usia sudah tua, maka beliau pernah berkeluh kesah dengan jujur. Maka beliau katakan, abadtullaha khamsina sanah fama wajadtu halawatal ibadah. Saya telah menyembah Allah, telah beribadah kepada Allah bukan singkat. Saya telah menyembah Allah bukan seminggu, bukan 2 minggu, bukan setahun. Bahkan saya telah beribadah kepada Allah selama khamsina sanah, 50 tahun. Dia sholat 50 tahun, berarti kalau 50 tahun berarti umurnya itu pasti sudah di atas 60-an. Tapi dia katakan, sejak saya beribadah ini gak pernah merasakan lezatnya ibadah. Maka dia katakan, hatta taroktu, sehingga saya meninggalkan 3 hal. Dan orang yang berpuasa nanti Bapak Ibu sekalian muaranya ke sini, meninggalkan 3 hal. Pertama, taraktu ridon nasi hatta qadartu atakallam bil haqq. Saya ini
dulu nggak pernah merasakan manisnya ibadah, manisnya sholat, manisnya puasa, sampai saya meninggalkan keridhaan manusia. Jadi rupanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita beribadah bukan untuk Allah, maka kita tidak akan merasakan nikmatnya. Maka kenapa kita tadi itu sangat berbahagia ketika berbuka? Karena hampir semua orang berpuasa itu pasti untuk Allah. Karena puasa ini bukan sembarangan. Kenapa kita diberi nikmat? Karena kita tahu bahwa yang tahu puasa atau tidak puasa itu adalah diri kita dengan Allah. Maka ketika kita tinggalkan keridhaan manusia, kita tinggalkan penilaian manusia, maka Allah berikan kelezatan kepada kita. Maka ini adalah syarat yang pertama kalau kita ingin serius merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah tinggalkan keridhaan manusia. Kemudian yang kedua kata beliau, saya meninggalkan teman-teman yang fasik. Kata beliau, kata Ahmad bin Harab, taraktu suhbatal fasiqina hatta qadartu hatta wajadtu suhbatas salihin. Saya mencari teman-teman yang baik, lingkungan yang baik. Rupanya teman, lingkungan yang baik itu akan mendorong kita untuk bahagia, mendorong dalam hati kita untuk merasakan manisnya beribadah. Misalnya segini, kalau kita sholat masing-masing di rumah, sholat tarawih ini masing-masing di rumah secara sendiri, saya kira tidak akan sekuat ini. Termasuk yang ngomong ini, termasuk yang sedang bicara ini, termasuk imam barangkali. Kalau dia sholat sendiri di rumah, tidak sesemangat sholat berjamaah di masjid ini. Maka perlu kita mencari lingkungan yang baik supaya kita merasakan betapa ibadah kita sangat lezat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Bapak Ibu sekalian, khusus untuk Ramadan, apalagi untuk Qiyamul Lail, ini semakin ke ujung semakin bertambah atau semakin mengecil. Jamaahnya Ustaz Ali, pertama ini 1 sab, 2 sab, besok 3 sab, 4 sab atau berkurang? Berkurang ya, sabnya maju. Ini ada rahasianya Pak. Ada rahasianya. Apa rahasianya? Kalau pengurus masjid berharap sampai malam terakhir 29 atau 30 jamaahnya akan bertahan terus menerus meningkat atau bertahan. Masjid ingin begitu, pengurus masjid ingin begitu, tapi tidak akan bisa. Kenapa? Karena ibadah Ramadan ini bukan ibadah biasa-biasa. Qiyamul Ramadan, salat tarawih bukan ibadah biasa. Maka besok siapa yang akan kita lihat di malam 25, 26, 27, 28 atau 29 atau 30, yang kita lihat di situ adalah orang-orang yang senantiasa kita lihat salat zuhur berjamaah, salat isya berjamaah hari-hari biasa, salat subuh berjamaah, salat adzan sunnah. Jadi yang akan kita lihat besok itu adalah orang-orang yang juga datang ke masjid. Sementara limpahan jamaah di awal Ramadan itu insya Allah akan terseksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ingatkan supaya bertahan Ramadan kita, supaya bertahan, maka yang pertama kita pelihara itu adalah salat jamaah, salat fardu. Kalau sebuah masjid salat fardunya ramai, kecuali takwa ini kan salat fardu ramai karena pasar. Tapi kalau masjid normal, kalau ingin lihat berapa banyak orang yang akan bertahan di akhir Ramadan, lihat saja berapa banyak orang salat zuhur. Semakin banyak orang salat asar, salat zuhur, salat maghrib secara berjamaah, maka insya Allah salat tarawihnya akan bertahan. Tapi kalau sedikit orang salat zuhur, walaupun tarawih malam pertama kedua banyak, insya Allah akan kembali lagi normal sebagaimana orang salat zuhur dan salat jamaah. Inilah Bapak sekalian sebagai motivasi kita, sehingga yang pertama kita harus lakukan itu adalah menyerahkan semuanya itu kepada Allah. Yang kedua, tinggalkan penilaian manusia, karena siapa yang berbuat untuk penilaian manusia pasti dia tidak akan berbahagia. Kemudian cari teman yang baik, karena dalam agama ini salah satu prinsip yang ada itu adalah fastabiqul khairat, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau teman kita semangat, maka kita insya Allah semangat.
Yang ketiga kata beliau, taraktu halawatad dunya. Saya sudah mulai meninggalkan manisnya dunia, bukan meninggalkan dunia, meninggalkan manisnya dunia. Kemudian kata dia, hatta wajadtu halawatal akhirah. Sampai saya bisa merasakan manisnya kepentingan akhirat. Bapak sekalian, sebagai penambah kajian kita pada malam hari ini, saya ingin sampaikan wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana supaya kita khusyuk, bagaimana supaya bisa bertahan. Maka kata Nabi, ketika salah seorang sahabat minta fatwa pada beliau, ya Rasulullah, berikan saya fatwa yang enggak panjang-panjang, berikan saya nasihat yang singkat, tetapi saya ingat terus. Dan apabila saya lakukan itu, maka saya akan bahagia, saya akan merasakan lezat beribadah. Maka kata Rasulullah SAW, idza qumta fi salatika fasalli salata muwadda'. Wahai sahabatku, kalau kau mendirikan solat, maka solatlah kamu seakan-akan ini adalah solat perpisahan atau solat terakhir. Maka kalau hati ini enggak hadir, hati enggak khusyuk, solat tarawih agak panjang sedikit saja, imamnya agak lambat membaca saja, kita sudah dongkol. Bahkan saya lihat ada di Malaysia kemarin, imam solat tarawih dilempar, betul ya? Imam solat tarawih dilempar oleh jamaah hanya lantaran pada waktu itu malamnya imam agak sedikit bacaan agak pendek, agak santai dan agak panjang. Lalu datang seorang jamaah dari belakang itu langsung memukul imamnya. Ini apa masalahnya ini? Berarti masalah utama mereka adalah dia tidak tahu bahwa ini adalah kesempatan yang terbaik bagi kita. Jadi kalau ada rasa-rasa malas sedikit, pakai nasihat Rasulullah bahwa kalau kamu solatlah kamu seakan-akan ini adalah solat terakhir. Kiasnya adalah kalau kita ingin berpuasa, kalau kita ingin qiyamul Ramadan, maka anggaplah qiyamul Ramadan malam ini adalah malam terakhir bagi kita, sehingga dengan begitu tidak akan mungkin kita sia-siakan Ramadan terakhir kita. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, kalau kita ingin ngomong, janganlah ngomong yang akan membuat suatu saat kita menyesal dan akhirnya minta maaf. Tinggalkan kata-kata yang apabila kita keluarkan suatu saat kita menyesal dan akan minta maaf. Sekarang itu orang yang berpuasa harus ada imsak, menahan, terutama menahan kata-kata dari menyakiti orang lain. Dan yang terakhir adalah, sekali lagi, jangan terlalu berharap dengan apa yang ada di tangan manusia. Jangan terlalu berharap dengan apa yang di tangan manusia, tetapi berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah barangkali latihan kita untuk memanfaatkan Ramadan tahun ini. Semoga betul-betul kita merasakan manisnya ruku, manisnya sujud, dan indahnya nanti ketika kita baca Quran, bersolawat, dan juga berinfak di bulan Ramadan ini. Semoga Ramadan ini Ramadan terbaik, dan Allah terima semua amal kita dan diampuni dosa kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.